Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu ya? Bagaimana tidur semalam? Bisa nyenyak? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, di pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu materi yaitu nilai-nilai universal dalam agama. Bersama saya Mulyadi Idris, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh, dan kita pada saat ini pada kegiatan pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama Angkatan 7 Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh tahun 2023. Adapun tujuan sesi pada hari ini Bapak Ibu, iaitu setelah mengikuti materi ini, di akhir sesi peserta bisa memahami nilai-nilai universal agama yang sangat luhur sebagai manifestasi nilai-nilai ketuhanan yang harus diwujudkan dalam kehidupan umat manusia. Yang kedua, memahami relasi agama dan negara dalam pandangan keagamaan, khususnya negara Pancasila, yang memastikan bahawa Pancasila adalah manifestasi nilai luhur agama yang bersifat final. Dan menyadari bahawa moderasi beragama adalah esensi dan jantung dari pokok-pokok ajaran agama. Nah, inilah tujuan sesi yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian pokok bahasan kita, yang pertama adalah konsep moderasi dalam pandangan ajaran agama. Kemudian nilai-nilai universal agama, kemanusiaan, kasih sayang, keadilan dan kemaslahatan. Dan ketiga adalah relasi agama dan negara dalam pandangan agama. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat di slide awal saya tadi, bahwa di situ ada seorang biksu ya, dan ada seorang wanita yang berjilbab. Nah, kira-kira itu maksudnya apa Bapak Ibu? Silakan yang memberikan pendapat dari gambar yang tadi. Ya, nah, apakah biksu dengan wanita ini seagama atau berbeda? Berbeda. Nah, jadi mengapa juga? Apa yang bisa kita ambil satu kesimpulan di sini? Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Apakah dia ada memandang bahwa berbeda kepercayaan itu, bahwa kita harus berbeda, tidak membantu satu sama lain? Tidak. Nah, ini kan kejadiannya baru-baru saja Bapak Ibu. Pada saat biksu melakukan jalan kaki ya ke Candi Borobudur, dan di sini bahwa ada warga muslim yang membantunya. Nah, jadi di sini nilai luhurnya, kita tanpa melihat, tanpa memandang perbedaan keyakinan, tapi tetap akan kita bantu Bapak Ibu. Ya, betul Pak. Betul. Jadi apabila kita ingin membantu harus ikhlas, betul, tanpa memandang dia itu siapa. Nah, kemudian apa lagi? Apa yang dapat oleh biksu? Ya, betul Bu. Mereka itu diberikan penginapan oleh seorang ustadz di tempatnya, dan ustadznya adalah muslim. Dia tidak memandang apapun. Nah, inilah nilai-nilai universal yang kita inginkan bisa tercermin, bisa hadir dari seseorang yang punya sebuah keyakinan tanpa memandang perbedaan keyakinan itu. Jadi inilah yang kita inginkan, adanya rasa kasih sayang. Ya, jadi adanya di situ nilai apa gitu kita ambil? Nilai apa? Kemanusiaan. Ya, nilai kemanusiaan. Apanya? Ada kasih sayangnya, ada kemaslahatannya, ada keadilannya. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi kita tanpa memandang apapun, dia dari mana, agama apa, yang penting kita di sini ada nilai universal yang memang kita lahirkan. Pada saat kita ingin membantu, ya silakan bantu saja. Kadang-kadang tidak membedakan siapa dia. Ya. Nah, ini yang akan kita Bapak Ibu. Kemudian kita akan coba Bapak Ibu ya mendiskusikan. Bapak Ibu duduk di kelompoknya yang kemarin yang sudah kita bagi ya. Kita bagi, berarti di sini ada 5 kelompok. Nah, sekarang mohon diuraikan Bapak Ibu, uraikan 2 nilai universal yang ada dalam setiap agama terkait moderasi beragama. Ini 1. Yang kemudian adalah apa saja penafsiran dan pandangan keagamaan yang bertentangan dengan nilai universal tersebut. Nah, Bapak Ibu, karena kita di sini kebetulan muslim semuanya, maka kita bagi ke dalam 5 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang nilai universal dan penafsiran pada
Kristen Protestan, kemudian yang kelompok 2 pada Kristen Katolik, kelompok 3 pada agama Hindu, kelompok 4 pada agama Buddha, kelompok 5 pada agama Konghucu. Baik, saya memberikan waktu Bapak Ibu selama 5 menit. Silakan didiskusikan. Nah, waktunya habis Bapak Ibu. Nah, silakan diuraikan. Ya, silakan diuraikan masing-masing kelompok, silakan menunjuk siapa perwakilannya untuk maju ke depan kelas dan menguraikan 2 nilai universal yang ada dalam setiap agama terkait moderasi beragama. Nah, kemudian apa saja penafsiran dan pandangan keagamaan yang bertentangan dengan nilai universal tersebut. Nah, apakah ada bertentangan atau tidak? Silakan. Nanti kelompok lain silakan untuk menanggapinya. Ya, kelompok 1 duluan ya silakan. Baik, silakan dipaparkan. Ya, baik, terima kasih kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Baik, silakan kelompok 2. Untuk mempresentasikan. Baik, silakan kelompok terakhir, kelompok 5 untuk mempresentasikan. Ya, makasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah mempresentasikan semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat nilai universal yang ada ya dari yang sudah Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu? Dari setiap agama ini yang sudah kita lihat tadi dari paparan masing-masing kelompok, yang pertama adalah adanya nilai kemanusiaan. Setiap agama ini punya nilai kemanusiaannya Bapak Ibu. Apakah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua ada nilai kemanusiaannya. Kita menghargai nilai kemanusiaan ini. Ini tadi dari paparan Bapak Ibu tadi sudah nampak di sini ada nilai kemanusiaannya. Ya, nampak tadi Bapak Ibu ya? Dari tadi ya. Apa contohnya? Ya, yang bisu tadi betul Bapak Ibu, ada nilai kemanusiaannya di situ. Kita tanpa memandang apapun kita membantu ya, membantu saudara kita. Ya, saudara kita dan inilah merupakan satu nilai kemanusiaan. Nah, kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu, apa yang kedua tadi? Kasih sayang. Ada tidak kasih sayang? Ada. Tadi boleh memaparkannya semuanya. Semua agama punya kasih sayang, saling sayang menyayangi. Tidak ada yang harus membenci, tidak ada Bapak Ibu. Ya, dari hasil paparan Bapak Ibu tadi, semua ada nilai kasih sayangnya. Ya. Ketiga bisa kita lihat ada apa di situ? Ada keadilannya. Adil Bapak Ibu. Ya, kita harus adil. Tidak ada yang harus berat sebelah. Karena memang itu cerminan dari nilai keagamaan, nilai universal yang memang ada dalam agama kita masing-masing. Ada keadilan. Tadi sudah dipaparkan juga pada kelompok 4 itu menyatakan tentang keadilan. Ya, jelas sekali di sini. Kemudian yang keempat adalah kemaslahatan. Ya, apakah kita hidup di dunia ini untuk menghajat? Tidak. Untuk kemaslahatan umat. Kita hidup di dunia ini untuk kemaslahatan. Jadi di sini nilai universal yang ada dalam agama, dari apa yang Bapak Ibu paparkan tadi kelompok sampai kelompok 5, bahwa ada kemanusiaan, ada kasih sayang, ada keadilan, ada kemaslahatannya. Nah, jadi konsep moderasi Bapak Ibu, kita coba lihat di sini adalah, kalau menurut kamu, sebenarnya adalah pengurangan kekerasan. Tanpa ada kekerasan Bapak Ibu. Tidak ada kekerasan. Sudah menghindari ekstrim, kita tidak bisa ekstrim. Kita munculkan bahwa ego sentris kita tidak bisa. Kita mengurangi ekstrim. Ya. Dan di sini bahwa kita menjadi apa? Menjadi orang yang memang cara pandang kita, sikap kita, dan praktik beragama dan kehidupan bersama dengan cara mengejawantakan esensi ajaran agama yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Jadi yang kita ini memerlukan, kita ingin apa? Kuncinya di sini apa Bapak Ibu? Kunci moderasinya adalah terciptanya toleransi. Kita toleran. Kalau memang kita ingin membantu, ada yang kasih sayang, ada yang keadilan, silakan tanpa memandang bulu. Siapakah dia? Nah, ini kuncinya. Jadi terciptanya satu toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global Bapak Ibu. Dan kita rasakan
Ya, contoh yang konkret yang seperti yang kemarin itu saat orang bisu itu datang ke tempat kita ya dari luar negeri, kemudian berjalan kaki, kita membantu banyak orang itu dia tidak memandang siapapun dia. Nah, jadi ini yang diinginkan. Kita menciptakan harus toleransi dan kerukunan baik dekat lokal, nasional maupun global tanpa kita memilah-milah dan melihat itu dari sisi manapun. Karena ini adalah konsep nilai dari nilai universal yang ada pada diri kita dan yang ada pada dalam agama kita. Kemudian Bapak Ibu, apa indikatornya? Bahwa yang pertama adalah kita bisa melihat menjadi seorang bukan hal abstrak yang tidak bisa diukur. Bisa kita mau ukur apa keberhasilan? Yang pertama komitmen kebangsaan. Nah, kita menerima prinsip kebangsaan aturan dalam undang-undang, regulasi yang dibawa dan sebagainya. Kita ini memang komitmen kita, komitmen kebangsaan kita Bapak Ibu. Ya, kita komit dengan hal tersebut. Kemudian kita toleran Bapak Ibu. Kita menghormati perbedaan, tanpa memberi ruang untuk baik. Dan ini memang ada bisa manusia kapanpun. Jadi toleran kita kepada siapapun Bapak Ibu. Tanpa memandang dia siapa, agama apa, keyakinan dan sebagainya. Dia bisa berekspresi dalam menyampaikan pendapatnya, kita menghargai kesetaraannya, kita bisa bekerja sama dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang paling penting kita adalah anti kekerasan. Kita menolak tindakan kekerasan apapun. Ya, menolak baik kekerasan dalam bentuk fisik maupun verbal. Tidak ada bullying di sini, ya, tidak ada kata-kata cercaan, tidak kita upload di sosmed yang sedemikian rupa sehingga kita membuat suatu kegaduhan. Tidak, kita anti kekerasan. Ya. Kemudian indikator kita bahwa kita sudah bermodel beragama adalah penerimaan terhadap tradisi. Ramah dalam tradisi. Tradisi kita Bapak Ibu luar biasa. Budaya lokal kita itu luar biasa Bapak Ibu. Agama kita di sini ada 6 yang diakui. Tapi tradisi kita dengan suku bangsa yang ratusan itu berbagai macam tradisi. Dan itu memang kita hargai. Dan tidak kita pertentangkan. Sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama yang kita yakini. Ini Bapak Ibu indikator bahwa moderasi beragama ada kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Ada 9 kata kunci Bapak Ibu moderasi beragama. Yaitu yang pertama adalah toleransi. Kita toleransi dengan siapapun, tanpa memandang dia siapa. Komitmen kebangsaan, kita katakan tadi, nir kekerasan, penghargaan tradisi, kemaslahatan, adil, keseimbangan, kemanusiaan dan kemajemukan. Ini adalah 9 kata kunci dari moderasi beragama. Kemudian kita akan coba diskusi lagi Bapak Ibu ya. Diskusi yang kedua, apakah nilai universal, duduk lagi Bapak Ibu di kelompoknya, mau didiskusikan apakah nilai universal di setiap agama dapat memperkuat moderasi beragama, apa saja praktik baik masing-masing agama terkait moderasi beragama, bagaimana cara pandang agama terhadap negara bangsa dan orang yang berbeda keyakinan. Nah, ini mau didiskusikan, kita duduk kembali, saya berikan waktu 10 menit Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas presentasinya ya, baik kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang sedang berpresentasikan dan kita sudah dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama apa Pak? Ya, nilai universal kita adalah adanya keyakinan dan tidak membeda-bedakan. Ya, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Nilai kekerasan, betul. Apalagi iya Pak, menghargai budaya lokal dan sebagainya. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Sampaikan pada